Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang berdoa kepadamu. Kami berterima kasih untuk segala yang boleh terjadi di dalam hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Buatlah kami mengerti akan maksud-Mu. Berkenanlah pula Engkau mengampuni dosa-dosa kami, orang berdosa ini, yang masih sering melakukan pelanggaran. Kami serahkan kehidupan selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayat 28 sampai 35. Saya akan membacakannya untuk kita. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah "Siapakah sesamaku manusia?" Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul itu adalah sepenggal kalimat pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus yang bertujuan untuk membenarkan dirinya sendiri. Semula, ia mempunyai niat untuk mencobai Yesus dengan bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus merespon pertanyaan tersebut dengan kembali bertanya kepada ahli Taurat itu, apa yang diketahuinya dikatakan dalam hukum Taurat akan hal tersebut. Dan Yesus juga memberikan perumpamaan yang mampu memberikan pengertian yang benar bagi ahli Taurat tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang berada di jalan raya dan mendapati ada sebuah kecelakaan, pemandangan umum yang kita lihat adalah banyaknya kendaraan melambat untuk mengetahui kejadian yang sedang berlangsung, sekedar melihat saja, tidak datang untuk menolong, dan akhirnya malah membuat macet jalan raya. Ada berbagai pertimbangan mengapa orang tidak memberikan pertolongan. Bisa jadi sedang dalam kondisi terburu-buru, ada urusan penting pekerjaan, ada yang menghindar tidak ingin dijadikan saksi, ada pula yang memang tidak peduli karena tidak ingin repot, toh tidak kenal. Ada pula yang tidak ingin terbeban, misalnya takut nantinya malah harus keluar uang untuk membiayai pengobatan orang yang ditolong itu. Dan masih banyak lagi pertimbangan lainnya. Hanya sedikit orang
yang benar-benar mau segera turun tangan memberikan pertolongan. Di manakah posisi kita berada? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk memberikan pertolongan kepada semua orang yang membutuhkan. Dalam perumpamaan ini, sikap seorang imam dan seorang Lewi tadi tidak dapat dibenarkan. Sebagai pelayan rumah Tuhan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada sesama, bahkan yang sedang teraniaya. Bisa jadi mereka tidak ingin menjadi najis bila mereka bersentuhan dengan orang yang dalam keadaan tertentu berkaitan dengan tugas pelayanannya. Mereka lebih mengutamakan keamanan dan kenyamanan sendiri. Kita tidak boleh bersikap seperti orang itu. Kita tidak boleh mencari alasan sekedar untuk menghindari ketidakmauan kita menolong orang lain. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi teladan bagi kita. Dalam tahun-tahun pengajarannya, Ia menolong banyak orang. Ia bahkan rela mati untuk menebus dosa orang lain, bukan karena pelanggarannya. Ya, Ia datang ke dunia ini untuk semua orang. Ia mengasihi semua ciptaannya. Maka kita pun harus mengasihi Dia. Kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami diingatkan kembali untuk mengasihi sesama kami manusia seperti diri sendiri. Tidak patut kami mencari-cari alasan untuk menghindari memberikan perhatian, belas kasih. Ajarlah kami agar dapat menjadi teman bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Buanglah keegoan yang mendominasi diri kami. Terima kasih Bapa. Kami segera melanjutkan aktivitas kami. Iringilah kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.